Yang cuma bisa andalkan Struik dan Hoki Caraga. Teknik rahasia STY dikeluarkan. Kerasnya Shin Tae-yong latih finishing timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengalami kekalahan di laga pertama melawan Qatar. Skor 2-0 dihadapi timnas Garuda. Namun kekalahan tak pantas harus diterima Indonesia karena kecurangan wasit. Tim nasional Indonesia U23 akan kembali berlaga di ajang AFC Asian Cup U23 2024 pada match kedua melawan Australia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar pada Kamis 18 April 2024. Pada match pertama, Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar dengan skor 2-0. Di sisi lain, Australia meraih hasil imbang dalam pertandingan melawan Jordania. Pertandingan antara Indonesia versus Australia diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh dengan tensi. Australia U23 diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini, mengingat mereka memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia U23. Berdasarkan statistik dan performa kedua tim, Australia U23 diprediksikan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini. Namun Garuda Muda tak boleh gentar, bukan berarti peluang Indonesia U23 untuk meraih kemenangan tertutup sama sekali. Tim asuhan Shin Tae-yong ini perlu menunjukkan semangat juang dan performa terbaik mereka untuk meraih hasil positif di laga ini. Jika Garuda Muda mampu tampil epik, disiplin, dan penuh semangat, bukan tidak mungkin mereka dapat memberikan kejutan di laga ini. Dan terlihat di sesi latihan, Shin Tae-yong cuma melatih finishing timnas Indonesia karena setelah di kartu merahnya Sananta, Indonesia tak memiliki banyak pilihan. Karena akan mempunyai dua striker saja, yaitu Struik dan Hoki Caraga, yang bisa dijadikan striker murni oleh Shin Tae-yong guna menjadi juru gedor utama. Penyerang-penyerang timnas yang sedang dicoba Shin Tae-yong untuk mencoba formasi baru setelah Ivar Jenner juga harus absen di laga ini. STY mencoba mengembalikan performa Struik sebagai ujung tombak gacor timnas Indonesia. Karena Struik di laga perdana juga hampir membuahkan gol meski harus diselamatkan oleh tiang gawang. Striker timnas sangat punya daya juang yang tinggi, apalagi Hoki Caraga yang berumur cukup muda dan pastinya memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Di sesi latihan, Shin Tae-yong mencoba menyempurnakan Struik setelah kekalahan kemarin, dan Struik diharapkan bisa menjadi striker tunggal di laga ini. Struik benar-benar dilatih keras oleh Shin Tae-yong. Teknik terakhir STY disempurnakan ke Struik. STY memberikan teknik rahasia yang sudah dia kuasai ketika menjadi pemain profesional. Dan sebagai fans Indonesia, mari kita tetap dukung timnas Indonesia Muda untuk bisa terus berjuang di laga kedua. Meski laga ini cukup berat karena harus kehilangan pemain banyak. Dunia soroti wasit mafia Piala Asia, trending hingga ke Eropa, sampai jadi pembahasan utama berita olahraga Eropa. Indonesia disebut tak pantas kalah dari tim sampah. Indonesia versus Qatar merupakan laga yang sedang menjadi pembahasan media olahraga dunia. Hal ini karena kecurangan Qatar yang benar-benar sangat terlihat jelas. Media asal Inggris, ESPN, menyoroti keputusan buruk wasit Nasrullah Kabirov saat timnas Indonesia U23 takluk 0-2 dari Qatar pada matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024 pada Senin 15 April 2024. Hal ini berkaitan dengan insiden yang melibatkan Ivar Jenner pada awal babak kedua. Pemain Jongutrak itu dianggap melakukan kesalahan fatal dengan melanggar pemain Qatar Saif Eldin Hasan, sehingga berbuah kartu kuning kedua. Setelah momen di mana sepertinya hanya tendangan bebas yang akan diberikan, Kabirov kemudian merogoh sakunya dan memberikan kartu kuning kedua kepada Jenner. Ini membuat sang pemain kembali ke ruang ganti karena menerima kartu merah hanya 30 detik setelah ia keluar dari ruang ganti setelah jeda babak pertama, tulis ESPN. Reaksi Hasan seolah menunjukkan bahwa dia telah dilanggar oleh Jenner
Tetapi tayangan ulang menunjukkan hanya ada sedikit kontak. Hanya beberapa pul sepatu yang menyentuh bagian atas lutut. Keputusan Guru Kabirov sudah direspons oleh PSSI. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji memastikan sudah menyatakan nota protes terkait kepemimpinan sang pengadil. Surat protes ke AFC sudah dikirim barusan, kata Sumarji kepada cnnindonesia.com pada Selasa 16 April. Dalam pernyataan keberatannya, PSSI juga menyertakan 4 bukti video keputusan Kabirov yang dianggap janggal. Keempat video itu berisi momen-momen kunci yang dianggap merugikan Timnas Indonesia U23. Video pertama merupakan momen pelanggaran Ivar Jenner yang berbuah kartu kuning pertama di menit ke-14. Saat itu Ivar Jenner tengah berduel 50-50 dengan pemain Qatar Mahdi Saleh. Wasit menganggap Jenner melakukan tindakan ofensif dengan kaki sehingga diganjar kartu kuning. Video kedua berisi insiden tangan pemain Qatar, Jasem Gaber Abdul Salam, yang mengenai wajah Pratama Arhan ketika sedang mempertahankan bola. Protes terhadap Arhan tak digubris wasit usai tindakan itu. Lalu video ketiga merupakan momen pelanggaran Rizky Ridho di dalam kotak penalti pada menit ke-40. Ridho nampak berupaya mencegah pergerakan Mahdi Saleh yang ingin memenangkan bola dari umpan lambung. Namun wasit menyatakan Ridho melakukan kesalahan terhadap Saleh. Meski PSSI sudah bertindak dengan melaporkannya ke AFC, namun ESPN, media terkenal dunia, melakukan riset mandiri bahwa Indonesia tak pantas mengalami kekalahan dari tim seperti itu. Sebab Indonesia yang bermain 9 orang saja masih bisa menyerang total ke pertahanan Qatar dan mendapatkan possession ball sebanyak 56%. Hal ini membuat ESPN menyebut permainan Qatar sangat buruk, dan Qatar pun tak terlihat memiliki fisik yang bagus meski bermain di negara sendiri. Kemenangan harus dibantu wasit demi mendapatkan gelar juara. Ini cukup memalukan untuk negara yang telah memiliki hasil minyak melimpah ini. AFC mendapatkan nama buruk setelah laga ini berakhir. Karena banyak anggapan, AFC juga melakukan pembiaran pada Piala Asia Januari lalu yang diperoleh oleh Jordania. Shin Tae-yong cuma bisa andalkan Struik dan hoki caraga. Teknik rahasia STY dikeluarkan. Kerasnya Shin Tae-yong latih finishing Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengalami kekalahan di laga pertama melawan Qatar. Skor 2-0 dihadapi Timnas Garuda. Namun kekalahan tak pantas harus diterima Indonesia karena kecurangan wasit. Tim nasional Indonesia U23 akan kembali berlaga di ajang AFC Asian Cup U23 2024 pada match kedua melawan Australia di Stadion Abdullah bin Khalifa, Qatar pada Kamis 18 April 2024. Pada match pertama, Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar dengan skor 2-0. Di sisi lain, Australia meraih hasil imbang dalam pertandingan melawan Jordania. Pertandingan antara Indonesia versus Australia diprediksi akan berlangsung sengit dan penuh dengan tensi. Australia U23 diunggulkan untuk memenangkan pertandingan ini, mengingat mereka memiliki peringkat FIFA yang jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia U23. Berdasarkan statistik dan performa kedua tim, Australia U23 diprediksikan memiliki peluang lebih besar untuk memenangkan pertandingan ini. Namun Garuda Muda tak boleh gentar, bukan berarti peluang Indonesia U23 untuk meraih kemenangan tertutup sama sekali. Tim asuhan Shin Tae-yong ini perlu menunjukkan semangat juang dan performa terbaik mereka untuk meraih hasil positif di laga ini. Jika Garuda Muda mampu tampil epik, disiplin, dan penuh semangat, bukan tidak mungkin mereka dapat memberikan kejutan di laga ini. Dan terlihat di sesi latihan, Shin Tae-yong cuma melatih finishing Timnas Indonesia. Karena setelah di kartu merahnya Sananta, Indonesia tak memiliki banyak pilihan. Karena akan mempunyai dua striker saja, yaitu Struik dan Hoki Caraga, yang bisa dijadikan striker murni oleh Shin Tae-yong guna menjadi juru gedor utama. Penyerang-penyerang timnas yang sedang dicoba Shin Tae-yong untuk mencoba formasi baru setelah Ivar Jenner juga harus absen di laga ini. STY mencoba mengembalikan performa Struik sebagai ujung tombak gacor Timnas Indonesia. Karena Struik di laga perdana juga hampir membuahkan gol meski harus diselamatkan oleh tiang gawang.
Striker timnas sangat punya daya juang yang tinggi, apalagi Hoki Caraka yang berumur cukup muda dan pastinya memiliki daya ledak yang cukup tinggi. Di sesi latihan, Shin Tae-yong mencoba menyempurnakan streak setelah kekalahan kemarin, dan streak diharapkan bisa menjadi striker tunggal di laga ini. Streak benar-benar dilatih keras oleh Shin Tae-yong. Teknik terakhir STY disempurnakan ke streak. STY memberikan teknik rahasia yang sudah dia kuasai ketika menjadi pemain profesional. Dan sebagai fans Indonesia, mari kita tetap dukung timnas Indonesia Muda untuk bisa terus berjuang di laga kedua. Meski laga ini cukup berat karena harus kehilangan pemain banyak. Dunia soroti wasit mafia Piala Asia. Trending hingga ke Eropa, sampai jadi pembahasan utama berita olahraga Eropa. Indonesia disebut tak pantas kalah dari tim sampah. Indonesia versus Qatar merupakan laga yang sedang menjadi pembahasan media olahraga dunia. Hal ini karena kecurangan Qatar yang benar-benar sangat terlihat jelas. Media asal Inggris, ESPN, menyoroti keputusan buruk wasit Nasrullah Kabirov saat timnas Indonesia U23 takluk 0-2 dari Qatar pada matchday pertama grup A Piala Asia U23 2024 pada Senin 15 April 2024.